Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini untuk kesekian kalinya bertemu lagi dengan Abah dalam tanya jawab seputar ilmu tajwid. Abah, setelah saya dengarkan penjelasan Abah sebelumnya tentang pentingnya kita belajar ilmu tajwid dan hukum-hukumnya, sampai-sampai Abah juga menjelaskan bahwasanya orang membaca Al-Quran itu antara mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa. Nah, ini ngeri sekali jika jangan-jangan selama ini kita membaca Al-Quran itu dosa terus. Nah, untungnya Abah kemarin menjelaskan bahwasanya kesalahan bacaan Al-Quran itu macam-macam. Ada kesalahan khofi yang hukumnya makruh, kemudian ada kesalahan akhfa yang hukumnya sangat makruh atau samar, kemudian ada kesalahan jali yang hukumnya haram. Rasa-rasanya kok jika kita berhati-hati dalam membaca Al-Quran, kita akan terhindar dari dosa. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Praktek membaca Al-Quran yang orang-orang membaca di sekitar kita dengan kecepatan bacaannya itu sudah memenuhi hukum tajwid apa belum? Atau lebih jelasnya, apakah ada rambu-rambu batasan kecepatan bacaan Al-Quran? Umpamanya nih, di suatu jalan ada rambu-rambunya. Di jalan ini tidak boleh melebihi sekian kilometer per jam. Nah, itu kan untuk keselamatan perjalanan. Nah, ini juga untuk keselamatan bacaan Al-Quran. Apakah ada batasan-batasan kecepatan bacaan Al-Quran itu? Gimana, Bah? Terima kasih atas pertanyaan yang bagus ya. Bagus sekali pertanyaan ini ya. Al-Quran sebagaimana bacaan-bacaan yang lain atau seperti percakapan juga bisa dicepatkan, bisa dibuat pelan bahkan sangat pelan. Ya. Semuanya terkait dengan kepentingan-kepentingan. Ya. Ada orang membaca Quran sangat cepat sekali. Nah, itu mungkin dia itu karena dituntut untuk membaca sehari sekian juz. Semuanya orang menghafal Al-Quran ya. Kalau terlalu pelan dia membaca, dia tidak bisa membaca banyak ya. Di sisi lain ada juga kepentingan kita berdakwah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran yang sekiranya orang yang mendengarkan itu bisa menikmati, bisa menghayati ya. Tapi secara umum Al-Quran ini diturunkan untuk petunjuk, untuk dihayati. Maka sebenarnya membaca Al-Quran itu ya pelan itu. Namun karena adanya kepentingan-kepentingan tadi, maka ijtihad daripada ulama menyepakati bahwa bacaan Al-Quran itu bisa memilih di antara 3 alternatif. Maksudnya tingkatan kecepatannya. Nah, pembagian ini ada 2 versi. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa bacaan itu terbagi menjadi 3. Pertama yaitu bacaan tartil. Bacaan tartil yaitu bacaan yang pelan. Ya. Kira-kira kalau diukur 1 juz itu ya 1 jam lah, biasanya begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua bacaan tadwir. Ini banyak orang yang salah paham. Dikira tadwir itu yang cepat, tidak. Tadwir itu bacaan yang sedang. Seperti yang dipraktikkan oleh imam-imam Masjidil Haram itu ya, tidak terlalu tartil, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Itu bacaan tadwir. Kemudian yang ketiga bacaan hadr, bacaan yang cepat. Tapi bukan ngebut, jangan salah paham nanti dengan ada pembagian ini akhirnya ada celah orang pengennya membaca ngebut terus saja ya. Padahal yang dimaksud ya tidak ngebut. Karena apa? Baik yang pelan, yang sedang maupun yang cepat ini masih dibatasi dengan keharusan memenuhi hukum-hukum tajwid.
Yang namanya mat yang katakanlah itu mat yang panjangnya lebih daripada 2 rakaat, ya, mat wajib, mat jaiz, mat lazim, ya, dengung-dengung itu harus tetap dipelihara. Makharijul huruf harus tepat, ya, sesuai dengan ketentuannya. Jangan kemudian karena cepat maka huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan itu akhirnya menjadi sama semuanya. Ya. Seperti itu. Kemudian ada yang menambahkan bahwa pembagian ini bisa ditambah satu lagi, yaitu tahqiq. Tahqiq itu bacaan yang lebih pelan lagi. Mungkin saking pelannya terkesan seakan-akan mubalaghah, melebih-lebihkan, ya. Atau terkesan seperti ada takalluf dalam membacanya, agak terkesan memaksa, ya. Tapi ini bukan bacaan yang dianjurkan untuk sehari-hari. Ini adalah bacaan yang dipakai khusus untuk mengajar pemula. Saya menduga bahwa adanya guru-guru yang mengajarkan dengan melebih-lebihkan, umpamanya ya ayyuha, itu sudah cukup. Kemudian diajarkan ya. Umpamanya ain, famani i'tada alaikum, dibaca famani i'tada alaikum fa'tadu, umpamanya begitu, ya. Itu kemungkinan adalah ijtihad bagaimana sekiranya mengajar anak-anak yang baru itu cepat bisa membedakan antara satu huruf dengan yang lain, membedakan antara ukuran mat satu dengan yang lain. Dengan catatan nanti kalau sudah bisa hendaknya diperbaiki. Nah, jadi kesimpulannya pembagian kecepatan bacaan, ya, itu versi pertama mengatakan bahwa bacaan yang pelan itu namanya tartil. Bacaan yang sedang itu tadwir. Bacaan yang cepat tapi tidak ngebut. Ini kalau menurut saya kira-kira ya 1 juz itu 20 menit seperti umumnya para hufat yang mahir itu, ya. Yang lancar bacaannya. Kemudian kalau ada tambahan 1 itu sebetulnya bukan termasuk di dalamnya. Itu hanya untuk keadaan tertentu. Versi yang kedua mengatakan bahwa pembagian kecepatan bacaan itu tidak seperti itu tadi. Tapi yang pelan itu namanya tahqiq. Dan pelan ini pelan yang bagus. Bukan seperti yang pelannya yang tadi itu. Pokoknya bacaan yang pelan, yang enak itu tahqiq. Kemudian bacaan yang sedang itu tadwir. Kemudian bacaan yang cepat itu apa? Hadr. Tartil itu mencakup seluruhnya. Ya. Jadi selagi bacaan itu masih menggunakan tajwid, walaupun cepat, itu dikatakan bacaan tartil. Sehingga akhirnya orang bisa mengatakan begini, tartil itu ada 3 macam, ya. Tartil dengan cepat, tartil dengan sedang, tartil dengan pelan. Kalau yang tadi ukuran kecepatan bacaan itu 3, tartil, tadwir, hadr, tambah lagi apa? Tahqiq untuk pembelajaran saja, ya. Ya, kita ini orang Indonesia yang bukan orang Arab, tapi justru lebih banyak orang yang senang membaca cepat daripada orang Arab. Sepertinya lebih mahir saja dengan orang-orang Arab, ya. Kemungkinan sebabnya adalah karena kita orang Indonesia banyak yang tidak paham dengan makna ayat-ayat yang dibaca. Iya. Sehingga ya pokoknya yang penting baca gitu, ya. Tapi kalau orang paham itu mesti senang membacanya dengan pelan-pelan, ya. Begitu kurang lebihnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya.
Ya kalau sudah seperti ini kan kita longgar gitu, kita bisa milih-milih. Bagi orang yang nafasnya panjang itu bisa memilih yang pelan ya Pak. Kemudian yang nafasnya pendek bisa memilih yang cepat. Kemudian bagi yang sedang menghafalkan Al-Quran dan butuh deres banyak dalam sehari itu bisa memilih yang cepat. Nah, tapi saya ingin memastikan lagi, Bah, dari kecepatan bacaan tadi, tartil, tahqiq, hadir. Nah, itu di antara tingkatan tadi mana yang terbaik? Kita kan milih yang terbaik, kita mengerjakan apapun kita memilih yang terbaik. Seperti sabda Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Nah, Allah menyukai seseorang ketika mengerjakan sesuatu itu secara sempurna, secara itqon. Nah, tolong Abah jelaskan mana tingkatan yang terbaik. Apakah yang terpelan atau tercepat atau yang bagaimana? Ya, sesuai dengan tujuan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Ya, maka orang itu tidak akan bisa paham apabila membaca dengan cepat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kalau tidak salah ya, la yafqahu man qara'a aqal min salas. Tidak mungkin bisa paham, tidak mungkin bisa menghayati orang yang membaca Al-Quran khatam kurang daripada 3 hari. Ya, kalau mau paham tentunya bacanya dengan pelan-pelan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali perintah waratil Qur'ana tartila, ya, in anzalnahu ala muqsin waratalnahu tartila, saya turunkan Al-Quran dengan pelan-pelan, ya, wala ta'jal bil Qur'ani, ya. Nah, itu semuanya mengarah pada perintah membaca dengan pelan. Akan tetapi kebolehan membaca dengan 3 tingkatan tadi memang ada hikmah, gitu ya. Seperti orang yang sedang menghafal Al-Quran, dia itu dituntut dia bisa mengulang bacaannya, hafalannya sebanyak mungkin. Kalau dia hafalannya sudah di atas 10 juz, sehari hanya mengulang 1 juz itu tidak cukup, ya. Bahkan saya pengalaman, saya sendiri pernah menjelang khatam itu sehari murajaahnya saja, dersnya saja bisa 10 juz, ya. Belum masih nambah lagi ya. Jadi itu, tapi harus cepatnya cepat dan yang baik. Satu contoh ya, umpamanya ayat yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna, ya. Kalau dibaca pelan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Ya. Kalau dibaca cepat masih tetap ada dengungnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Umpamanya mat, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jangan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Nah, itu rusak bacaannya. Orang yang ahli itu bisa cepat tapi mat-matnya masih ada beda antara 1-2 harokat dengan 4 dengan 6 bisa membedakan, ya. Kemudian yang bacaan tadbir ini menurut saya adalah bacaan yang cocok untuk dibaca di dalam sholat, di mana bacaannya itu panjang. Karena ada sholat-sholat tertentu yang disunahkan membaca bacaan panjang-panjang. Satu contoh, sholat subuh hari Jum'ah itu disunahkan membaca rakaat pertama surat Sajdah 3 halaman, ya. Kemudian rakaat kedua surat Ad-Dahr kurang lebih 2 halaman. Itu kalau imamnya baca tartil, ya habis jamaahnya, mungkin besok sudah tidak ada yang datang, ya. Jadi sedang-sedang, seperti ukuran imam Masjidil Haram kalau ngimami taraweh, ya, kurang lebihnya seperti itu sedang, ya. Kalau bacaannya cepat, ya tidak bisa menghayati, ya, tidak bisa khusyuk, gitu, ya. Kemudian bacaan itu tartil, bacaan yang pelan tapi tidak terlalu pelan sekali, ya. Ya, itu bacaan yang dimaksudkan untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran.
Jadi membaca Al-Quran dengan niat mencari hidayah, mencari petunjuk. Atau mungkin amaliyah membaca Al-Quran sehari-hari yang tidak ada sebab-sebab untuk ngimami ataukah apa deres bagi orang yang hafal Al-Quran. Tapi kalau seandainya orang membaca di dalam sholat terus ayatnya pendek, maknanya inna a'toina, ya bacalah dengan tartil ya. Jadi begitulah, disesuaikan dengan keadaan. Ya. Jelas ya penjelasan ini ya. Baik, terima kasih Bah. Ya, untuk hari ini sampai jumpa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.